Lagi sebelas. Pagi Pak. Iya, lagi sebelas. Hai Alfa dan Y. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar? Baik. Baik. Baik, terima kasih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ya. Kalau apalagi sudah mendekati ujian semester harus rajin. Harus rajin masuk. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita atau masuk ke materi, kita berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu kebangsaan kita. Satu orang bikin kita turun. Helena maju ke depan. Ya. Ya baik. Kita berikan dulu ya sebelum kita masuk ke materi kita. Amin. Selamat pagi, Pak. Oke, pagi. Baik, silakan. Baik. Terima kasih. Saat ini saya akan absen. Ahmad Rizky. Hadir Pak Guru. Benyamin. Hadir Pak Guru. Daniel. Hadir Pak Guru. Erling. Hasrin. Helena. Hadir Pak Guru. Hendrika. Melani. Hadir ya. Nisel. Nevi. Ratu. Rizky Amelia. Theophilus. Yumika. Sawa. Sobek. Sakina. Baik, semua hadir ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita atau penjelasan tentang materi, sebelum kita masuk ke pembuatan proyek, saya minta satu orang maju ke depan, kita nyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan kita. Silakan. Siap, Brat. The Bluetooth device is Hiduplah Indonesia
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Persilakan kembali. Baik, terima kasih. Terima kasih Rena sudah memimpin kita menaikkan lagu kebangsaan kita. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti kita, saya mau tanya. Pertemuan pelajaran kita pada minggu yang lalu tentang apa? Kita belajar tentang apa? Tentang Transaksi data. baik, yang sebelum yang baru beberapa hari kemarin. DDL. Kita sudah membuat sebuah project dalam kelompok apa? DDL atau Data Definition Language. Kemarin kita sudah belajar. Dan DDL apa saja perintahnya? Saya masih ingat. Ada create, ada alta, ada drop, Oke, 4 yang kita sudah terapkan kemarin kan? Untuk kalian buat di pembuatan project. Saya masih ingat project kita pada minggu yang minggu yang lalu tentang apa yang kita buat? Judulnya apa? Database apa namanya? Baik, tentang database namanya DB SMK Negeri 1 Sorong. Kemudian ada beberapa tabel. Salah satunya tabel siswa, tabel guru, tabel jurusan, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Ternyata masih ingat materi kita pada pertemuan yang lalu. Nah, materi kita hari ini adalah tentang apa? Pembuatan proyek dalam bentuk apa? Kelompok perintah apa? DML atau data apa? Oke, data manipulation language. Ini yang kita akan terapkan sebentar pada pembuatan proyek sambungan pada pertemuan yang lalu. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa? Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis tentang apa itu DDL dan DML. Karena kita hanya terapkan hanya 2 ini, tapi yang di sini adalah sampai dengan DCL dan DCL. Kemudian yang kedua, menganalisis tentang kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, tujuan pelajaran kita hari ini yaitu tentang model pembelajaran kita itu PJBL adalah membuat daftar kelompok perintah DDL, DML dengan cermat, baik dan benar. Kemudian yang keempat, setelah kita buat, kita uji. Nah itu kan kalau kita buat kemarin kan kalau dia ada kesalahan kan ada tidak muncul hasilnya kan. Di sini adalah untuk menguji hasil perintah kelompok perintah dalam DDL, DML dengan apa? Tanggung jawab dan benar. Kebetulan kita punya kalau kita salah satu maka apa? Ada muncul kesan error. Kemudian yang kelima, setelah kita terapkan 2 DDL sudah kita terapkan,
Kemudian DMM juga kita terapkan hari ini. Setelah itu kerja berikut kita membuat sebuah laporannya. Kita buat laporan dari dua perintah tersebut, dari DMM dan DML. Baik, terima kasih. Materi kita hari ini tentang apa? Saya ingat, kasih ingat sekali lagi tentang atau data yang kita pelajari. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mau kasih tahu teknik penilaian yang saya gunakan seperti biasa, yaitu apa? Kita sebentar, saya akan bagi kelompok seperti kelompok biasanya ya. Kemudian dalam setiap kelompok masing-masing siswa jangan diam. Ada teman yang sementara kerjakan, misalnya ada kesalahan, yang lain kasih masukan. Jangan hanya diam, saling apa? Bekerja sama. Kemudian ada tes formatif. Nanti saya akan kirim linknya di grup WA, kalian kerjakan. Untuk tes formatif ada 5 nomor dan pilihan ganda. Kemudian yang berikut ada apa? Pengertian sebuah apa? Soal yang ada di LKPD. Nanti sebentar selesai penjelasan materi secara singkat, bagikan LKPD dan apa? Masing-masing apa? Duduk sesuai dengan kelompoknya. Baik, kita masuk pada kegiatan inti kita, yaitu ada kuis. Ada kuis atau pretest. Ingat, pretest ini tidak mempengaruhi nilai, hanya untuk menguji apakah kalian belajar di rumah atau tidak. Saya akan kirim ke link. Coba kalian seperti biasa ya, masukkan berapa ke IT. Kalau sudah ada, sambil terbuka. Oke, untuk pinnya sudah ada. Sudah, baru Dania yang masuk.
Oke, 21. Oke, sudah 3. Oke, nanti kita pastar berarti 5 menit ya. Oke, di sini sudah sebanyak 6 yang masuk. Sebentar itu. Oke, yang lain masih masuk? Sudah 8. Sudah 8 yang masuk. Sudah? Oke, yang lain masih? Atau nanti? Sudah? Yang lain nanti duduk sesuai sama-sama dengan teman-teman. Oke, kita mulai ya. Oke. Amati gambar berikut. Pada gambar di bawah ini fungsi penggunaan select untuk penampilan data apa? Fungsinya apa? Contoh di atas. Untuk penampilan apa dia? Oke, sudah ya. Oke, nah sekarang ya menjawab jawaban yang benar. Gambar di bawah ini. Oke, 9 yang jawaban yang benar. Oke, siapa kelompok Rido yang masih di atas?
Gambar berikut. Perintah yang digunakan untuk mengganti tipe data pada kode jurusan. Ini gambarnya begitu. Oke, misalnya gambar. Untuk mengganti tipe data pada tabel jurusan untuk apa? Di bagian kode jurusan. Perintah yang mana? Kode jurusan, kemudian tipe datanya apa? Oke, kelompok Sakina sedang di atas. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Perintah yang digunakan untuk menghapus data pada baris nomor urut 1 adalah apa? Orange kayaknya. Perintah untuk Menghapus, delete. Perintah DL. Ingat, ada 2 perintah untuk sama hapus, tapi satu untuk DDL, satu untuk DL. Ingat, yang mana DDL, yang mana DL harus bisa. Oke. Ya, perintah delete ya. Oke, sudah terganti. D dan G siapa ini? Saya. Girly. Oke, 3 nomor yang terakhir. Perintah untuk mengisi tabel. Nah, perintah insert ini. Ini hampir sama semua tuh. Ada yang tidak lengkap, ada yang tidak lengkap komanya, ada yang tidak pakai kunci koma. Oke, di bagian warna yang bagian hijau. Nah, kurang hijau. Oke, kira-kira siapa yang paling banyak memilih jawaban yang benar? Oke, T dan J siapa ini? Nomor 4 JB, nomor 5 Daniel. Baik, terima kasih. Ini untuk latihan pretest kita. Fungsinya supaya apa? Apakah kalian sudah belajar di rumah atau tidak? Baik, kita masuk ke kegiatan materi kita saat ini. Siapa ingat tadi materi kita hari ini tentang apa? Tentang DML atau data manipulation language. Oke, ini tadi tujuan pembelajaran kita.
saya akan jelaskan materi secara singkat. Materi kita tentang DML. Nah, apa yang dimaksud dengan DML? Siapa masih ingat? Lalu ini karena kita mengulang lagi. Siapa masih ingat? DML sesuai dengan namanya apa? Untuk memanipulasi data. Kenapa dia disebut manipulasi data? Tadi. Karena bisa menambahkan. Oke, bisa menambah, kemudian bisa apa lagi? Bisa mengubah dan menghapus. Ya, itu yang disebut. Kenapa dia disebut dengan DML? Karena perintah-perintahnya tadi, insert, dia isi. Kalau ada kesalahan dalam pengisian bisa diubah atau update. Kalau data sudah tidak dibutuhkan lagi bisa dihapus. Oke, ini tadi DML adalah bahasa manipulasi yang merupakan perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data atau objek yang ada di dalam tabel. Oke, di sini. DML atau data manipulasi merupakan perintah yang berfungsi untuk melakukan manipulasi data atau objek yang ada di dalam tabel. Contoh sesuai dengan perintah-perintah yang tadi. Ada insert, select, kemudian update dan delete. Nanti kita akan pelajari. Tapi kita mengulang ya, karena untuk pengantar untuk pembuatan proyek saya akan jelaskan secara. Nah, di sini perintahnya, query yang dimiliki DML ada insert. Fungsinya untuk apa di atas? Memasukkan data. Untuk memasukkan data. Kemudian kasih aku volume di atas. Suaranya di atas. Yang di komputer di atas. Suaranya. Oke, tadi insert digunakan untuk memasukkan data pada tabel database. Ingat yang kemarin data ini suaranya. Itu kan diaduk. Oke. Tadi kenapa di bagian insert atau DML ini bisa diterapkan apabila bagian DDL sudah diterapkan. DDL sudah diterapkan. Setelah sudah diterapkan baru bisa kita menggunakan perintah DML. Contoh data tabel yang sudah kita buat. Kemudian kita isi datanya menggunakan perintah insert. Kemudian update. Jika ada kesalahan pada saat kita mengisi bisa kita menggunakan perintah update karena untuk pengubahan data atau jika ada kesalahan. Kemudian yang berikut delete. Apabila data sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak penting lagi, bisa dihapus. Nah, di sini ada video pembelajaran. Nah, dalam video pembelajaran ini saya akan putar secara sekilas bagaimana. Oke, nanti terakhir saya akan putar. Saya jelaskan dulu ya. Oke, ini perintah insert untuk menyisipkan, kemudian update pengubahan data, delete menghapus data, kemudian select untuk mengambil data atau memilih salah satu. Contoh misalnya tabel siswa, kita mau pilih misalnya kita mau lihat berdasarkan jurusannya. Berarti apa perintahnya? Select, kemudian apa kita panggil? Misalnya jurusan, tabel apa yang kita panggil? Misalnya siswa. Nah, di sini ada contoh. Misalnya perintah insert. Perintahnya insert into nama tabel, kemudian masukkan di punya data. Data apa yang akan kita mengisi sesuai dengan instruksi yang ada di tabel yang telah kita
Setelah kita buat. Contoh ini. Insert itu kebetulan di sini contohnya insert itu jurusan. Kemudian fieldnya apa saja, yaitu kode jurusan dan nama jurusan. Kemudian kita isi kode jurusan misalnya J001. Nama jurusannya misalnya akuntansi. Kemudian kita masukkan lagi, kita tambah misalnya J002. Nama jurusannya misalnya rekayasa perangkat lunak, atau di bawahnya kita isi misalnya TKJ dan lain sebagainya. Kemudian di bawahnya ada perintah select, artinya mau seleksi dia, mau tampilkan secara keseluruhan dari tabel misalnya jurusan yang telah dibuat, yaitu menggunakan perintah select bintang from jurusan. Apakah data yang di atas dimasukkan sudah masuk atau belum? Oke, kemudian ada perintah update. Di sini ada contohnya perintah update, yaitu update nama tabelnya apa, set kolomnya. Misalnya kolomnya misalnya apa, jurusan. Kemudian kita ganti dia punya datanya. Kemudian data ini dia berdasarkan apa? Listnya di mana? Misalnya select nama tabel saya siswa, update siswa set misalnya kelas, masukkan 12 RPL ganti. Kemudian 12 RPL dia ini kita mau ganti, dia urutan keberapa yang kita mau ganti? Misalnya tadi J001, berarti yang khusus nama tadi yang berdasarkan 001 dia berubah. Nah, sini. Oh, ini kita select. Ini kalau ini untuk perintah select ya, bukan update ya. Ya, berarti select ini berarti kalau ini untuk menampilkan apa? Perintah menampilkan salah satu field yang sudah kita isi. Kemudian perintah delete. Oke. Delete di bawahnya. Delete from jurusan. Misalnya kita mau hapus tabel itu data jurusan, yaitu data apa? Kode jurusan. Berdasarkan yang mana? Kode jurusan ini dia berada di tabel yang mana? Jurusan. Arti di bagian kode jurusan 001 dia menghapus. Kebetulan di atas 001 di apa namanya? Nama jurusannya apa? Akuntansi. Kemudian setelah diterapkan ini select nama jurusan from jurusan. Setelah kita cari yang berdasarkan nama jurusan, karena yang sudah dihapus ini apa? Bagian kode jurusan 001. Berarti apa? Datanya mulai dari kode jurusan sampai nama jurusannya hilang. Sehingga apa di sini Pak? Yang ada hanya 4 yang ada. Yang sebelumnya ada berapa tabel? 5. Karena sudah diterapkan perintah delete. Kemudian perintah select untuk menyeleksi tadi sudah. Ini select bisa untuk nama tabel yang di bawahnya berarti untuk menampilkan secara keseluruhan. Oke, saya akan putar, tapi sebelum saya putar videonya sekalian apa? Yang tabel yang kemarin, sebelum kita masuk ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari perintah DL yang akan kita terapkan pada pembuatan proyek hari ini untuk lanjutan yang kemarin perintah DL. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Bisa? Kemarin apa tabel apa?
yang kita buat di perintah DDL. Itu data. Oke, database namanya apa? Oke. Kemudian nama tabelnya apa saja yang di situ? Siswa, jurusan, mata pelajaran, nilai, baru tabel mengajar, guru. Berarti ada 7 tabel. Nah, 7 tabel ini akan kita isi. Kita terapkan perintah yang ada di DML, mulai dari perintah insert sampai perintah delete. Ikuti nanti setelah saya bagikan LKPD, ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Apa-apa yang akan dikerjakan. Sambil kalian menyimak, ada video pembelajaran. Sekarang duduk berdasarkan kelompoknya. Duduk berdasarkan kelompok. Oke, kelompok di sini. Duduk dari kelompoknya. Cari kelompoknya sama-sama di sini. Kalau mau bisa, sini kelompok berapa? 4. Ridho di sini. Sama-sama duduk. Ya. Buka komputer kalian. Proyek yang sudah kalian buat kemarin. Sekarang buka. Buka. Sekarang buka command prompt. Sekarang buat yang kemarin yang kalian buat, sambung sekarang. Oke, panggil ya, panggil. Oke ya, buka yang kemarin tinggal buka ya, tinggal panggil, masukkan sampai foldernya masuk, kemudian show tables, show databases, kemudian pilih salah satunya menggunakan perintah apa? Tulisannya apa? Push atau use apa? DB SKN 1 sorong. Setelah kalau sudah terbuka, panggil show tables, panggil dan punya tabel. Setelah show tables, kemudian apa? Pilih perintah DSC siswa dari koma, misalnya ada nama tabel siswa. Kalau sudah muncul, isi menggunakan perintah insert.
di sini kasih apa? Show databases. Sudah. Panggil. Kemudian pilih database yang akan kita pilih, yang akan kita gunakan. Menggunakan perintah apa? Use db smk n1 sorong. Oke, sudah. Ada kesulitan? Tidak ada ya? Tinggal perintah ini kan sudah mudah ini. Perintah di Excel. Sudah menerapkan. Ini yang lain soal polosan, piramid, main-main, Ini
kesulitan? Oke ya, tidak ada ya. Sekarang insert itu. Bisa. Sudah. Lihat baru DSC. DSC. Untuk memanggil karena kita mengisi. DSC sudah. Sekarang insert itu. Ada sinyal berikutnya. Kalau sudah DSC siswa, setiap kali dipanggil DSC siswa. Sekarang insert itu. Ada Koma atas tuh. Enggak pakai koma. Oke, sebelum enter pastikan dulu ya, jangan. Oh iya. Oke, berarti tidak ada kesulitan ya? Oke. Morris bagaimana? Bisa?
biar kok ini. Tapi kalau itu minta bantuan dari teman. Teliti ya, teliti. Isi. Satu kosong satu ini. Aryan. Aryan. Seperti itu juga khusus hati sengaja. Baik sabar. Oke, sama-sama satu kelompok boleh gabung nih. Satu kelompok bisa gabung. Masukkan data dua-dua ya. Dua-dua. Atau minimal dua. Ya. Satu. Nanti kita bisa bagi dua. Oh? Dua-dua sih. Nanti di bawah. Isi dulu yang mana? Kan tinggal pakai tanda ini. Dua-dua ya, isi dua-dua data.
Badulan tuh. Boleh ada kesulitan? Siap, kerjanya. Ya ada ya? Pastikan memang. Kalau ada kesulitan, tolong bertanya. Nah, isi dulu satu. Iya, pas, habis semua pas. Oh, di sini. Astaga. Boleh? Sudah, boleh. Bingung cari teman. Error kan?
Kita pakai. Pegang di sini. Jeda dulu. Jeda dulu. Oke, baru perintah set. Sekarang kita masukkan lagi. Ini selain siswa apa tabel di atas? Perusahaan. Oke, sekarang perusahaan. DSC perusahaan. Yo, DSC perusahaan. Yang biasa sampai jurusan. Wah. Dan yang biasa jurusan. DSC jurusan sisi. Kalau jurusan kan pendek saja. Oh ini. Sesuaikan dengan atau
Dan ini seberapa? Buat tuh kalau gampang. Kasih selesai di mata dulu. Jadi masuk. Selesai tabel di sini. Selesai tabel. Sekarang tabel tulisan. Selain tulisan apa yang mati panggil di SC mata pelajaran. Nggak tahu punya nama tabelnya. Pilihnya apa saja. Di SC. Ada 4. Sekarang Excel. Kasih habis dulu tabel dulu baik. Baru mulai. Caranya pakai Selesaikan sebelum gampang. Terakhirnya di mana? Iya bukan 11 20 aja. Isi dulu, insert dulu saja tabel, baru mulai update, selesai, isi, insert dulu. Kalau masuk ke aplikasi di
lama. Simoy. Dulu saya selek-selek. Oh ini selek hitam. Sekarang panggil buat lagi yang istilahnya ambil apa berikut. Setelah itu apa? Kelas. Fokus dulu di insert dulu ya. Dosa dulu yang lain update. Oh, kamu mesti lihat. Karena ini saya punya contoh, mas tampil. Ini saya punya update ini. Kalian punya fokus berapa kali isi dulu. Sudah diterapkan kriteria lain. Saya dikasih bang. Dua-dua saja isinya. Setiap tabel isinya dua saja. Dua-dua saja, bisa tiga. Ya, pastikan. Pastikan, servis, nama, ya, nama semua. Deteksi pasti. Pasti. Ini sudah, sudah pas. Sudah. Oke, cuma lihat kan dan yang kelas itu 11 nama kelas ya atau kelas K01 toh nah 00 itu kan carto data carto bisa ganti sudah dia satu pakai K01 nama kelas ini kan 11 kapasitas kita 34 siswa. Delete, jangan delete. Dua-dua saja isinya.
gaya-gaya yang lain. Semua isi kita itu. Kok keren lagi? Obat. Aturan sekolah jelas. Enak ya. Belajar bisa, tapi untuk kami bukan. So kami tidak ada berarti jam bulan. Kalau buka HP untuk belajar tidak apa-apa ya. Ih, seharusnya aku tulis. Ini kok tidak tulis. Nanti ditulis. Oh iya. Apa namanya? Teknik penginapan. Lima belas menit lagi selesai. Usahakan selesai 15 menit. Putar. Ambil di sini. Nah. Isi dulu kok. Oke, isinya 15 menit lagi sudah. Oke, 10 menit lagi.
Berapa tabel? Depan sedikit. Siap. Oke, 5 menit lagi. Sudah, sampai tabel berapa? Oke.
perhatikan. Ini nanti dilanjutkan ya. Dilanjutkan untuk pembuatan laporan di pertemuan berikutnya. Yang belum selesai, tolong selesaikan. Yang sudah selesai, nanti tinggal masukkan untuk pembuatan apa? Pembuatan apa? Hah? Laporan. Laporannya nanti. Oke. Selanjutnya, tolong perhatikan. Tutup pekerjaannya, tutup. Baik, silakan. Contoh kesulitan tadi, tolong diskusikan dengan teman. Coba kelompok 1. Mana kelompok 1? Coba kelompok 1, apa itu DML? Perintah DML apa? Kelompok 2. Siapa? Kelompok yang lain. DML itu apa? DML singkatan dari data manipulation language yang berfungsi untuk memanipulasi sebuah data yang ada pada database. Baik. DML adalah fungsinya untuk apa? Memanipulasi data yang ada pada database. Yang contoh di tabel database. Baik, terima kasih. Kelompok yang berikut, kelompok 5. Di bagian perintah insert, fungsinya untuk apa? Mana kelompok 5? Kelompok 5, perintah insert, fungsinya untuk apa? Oke, contoh untuk memasukkan data. Contohnya bagaimana? Perintahnya bagaimana? Contohkan. Oke, terima kasih. Tadi kelompok 5 sudah sampaikan kalau perintah insert adalah contohnya misalnya insert into nama tabelnya. Setelah nama tabelnya dimasukkan, apa lagi yang dimasukkan? Masukkan apa? Field yang akan apa? Yang akan kita mau isi. Misalnya NIS, berarti kita isi dengan misalnya 00 atau 101 lah misalnya NIS-nya. Nama misalnya siapa? Kemudian kelas dan lain sebagainya, kita isi datanya. Kemudian silakan kelompok yang lain. Kelompok 3. Perintah update untuk apa? Perintah update. Perintah update untuk mengubah data. Oke, perintah update fungsinya untuk mengubah data pada tabel. Contohnya seperti apa dia? Misalnya dari perintah varchar ke char. Contoh perintahnya apa? Update apa dia? Update nama tabel. Kemudian update nama tabel apa lagi? Set apa? Apa dia? Update misalnya nama tabel, set nama fieldnya apa? Kemudian berdasarkan apa? Oke. Baik, terima kasih. Ingat yang pertemuan ini tolong selesaikan. Harus selesai ya. Yang belum selesai tolong selesaikan. Kemudian nanti masukkan untuk pertemuan berikut kita buat laporan. Baik. Selanjutnya kita akan masuk di bagian penutup.
saya akan kirim tes formatif di grup. Tolong kerjakan, soalnya ada 5 nomor. Coba buka yang ada di WA di bagian materi. Di bagian materi. Di bagian materi bagian akhir ada soal. Sekarang di bagian materi ada soal pilihan ganda. Sudah dapat? Sudah? Yang lain sudah dapat? Dapat. Tolong cepat kerjakan, 5 menit. Waktunya 5 menit. Kerjakan. Ada di grup WA. Oke, sekarang buka lagi di atas. Kerjakan di atas. Oke. Tolong percepat sedikit. Oke, masukkan dia punya PIN 5792318. Tangannya ya. Oke, baik, ya. Baru 5 yang masuk. Tambah, siapa lagi yang sebentar masuk? Oke, masing-masing kelompok sudah mewakili? Ya, ini bukan kelompok, ini masing-masing ya. Ini masing-masing. Tulis nama masing-masing, nama, bukan nama inisial. Ganti nama, ganti. Ganti nama yang nama asli. Nama asli ya. Ridho Boris. Daniel sudah berpegang. Siapa yang kejok ini? Pak Kuro ada ganti. Eka dan Kina, oke. Jernih, oke. Oke. Mehmet. Siapa lagi? Oke. Sudah. Oke. Repa dan Panu sudah. Dena, Asrin, Arya.
Aryadi, bukan Arya. Devi, Laura, siapa ini? MMK siapa ini? Ganti. Masa singkat, jangan singkat. Devilus Momot. Sudah. Oke, sudah? Video sudah oke? Hati-hati. Sudah? Siapa yang masuk? Sudah? Oke, siapa lagi yang masuk? Sudah? 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 Masuk? Oke, kita mulai. Ya, sama dengan tadi. Sama dengan tadi. Waktu masih berapa? Masih 47 menit. Soal boleh segera sejawab. Soal jelas. Oke, Berisa akan bisa menampilkan. Tadi untuk kali ini apa? Cerita apa? Oke. Perintah melanjut di pedata. Modify dong. Oke, 11 yang jawab. 12. Waktu masih ada. Waktu masih banyak. Oke, jadi kita masih hapus. Drop dia. Merah.
Oke. Terima kasih. Sekarang saya ingatkan materi kita minggu depan pembuatan laporan. Yang ini yang belum selesai tolong selesaikan. Selesaikan kemudian buat dia punya laporan. Laporannya berarti mulai dari pendahuluan dia mayoritas pendahuluan. Ingat buatnya bukan cuma ini, pakai pendahuluan. Kata pengantar. Boleh? Seperti pembuatan makalah. Bisa. Kemudian isinya tinggal masukkan mulai dari perintah JDL apa saja tinggal masukkan deh. Pengertian JDL apa nanti masukkan. Bisa. Oke. Tolong kalau perlu di rumah siapkan. Baik. Sampai di sini. Kira-kira ada yang masih mau ditanyakan? Oke. Sekarang kesimpulan. Simpulkan materi. Saya langsung saja kelompok 2. Yang mana? Oke, silakan. Simpulkan tentang simpulkan materi kita hari ini. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 2. Kami ingin menyimpulkan apa yang setelah Pak Guru mengajar tentang DML, yaitu Data Manipulation Language, yang berfungsi untuk memanipulasi sebuah data yang ada di database. Dan juga di DML itu ada empat perintah yang kita ketahui, yaitu insert, memasukkan data, yang kedua ada select untuk menampilkan data, yang ketiga ada update untuk mengubah data, dan yang keempat ada delete untuk menghapus data. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Daniel sudah menyimpulkan materi kita hari ini tentang JDL dan perintah-perintahnya. Yang lain, kalau yang belum paham, tanya di teman yang sudah paham. Jangan sampai tidak paham terus. Karena apa? Jarang bertanya, sesat di jalan, orang bilang. Atau apalagi tidak bertanya sama sekali. Boleh? Baik. Sampai di sini materi kita. Saya minta satu orang maju ke depan untuk pimpin kita doa tutup. Eka. Maju depan. Siap. Mari teman-teman dan Bapak Guru, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini telah selesai. Salam kepada Pak Guru.